Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatit tawilah inna ahaqqa ma ahadtum alaihi ajran kitabullah. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah fi diwanihi akhi lan tanalal ilma illa bisittati sa'unabbika an tafsiliha bibayan zakaun wa khirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tuluz zaman. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, seluruh peserta di program Visiting Practitioner pada P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ini adalah program untuk kita sharing bersama terkait dengan berbagai isu, khususnya dalam bidang Dirosah Al-Islamiyah atau Islamic Studies. Ya, hari ini sangat spesial karena kita kehadiran seorang pembicara, seorang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ilham Waliyuddin. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Ustaz Ilham Waliyuddin. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga waktunya serta ilmunya, nanti insya Allah sangat luar biasa sekali. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan diskusi satu topik yang sangat menarik kalau menurut saya ya, karena berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam yang tentunya awalnya itu adalah niatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana mendidik generasi muda ya agar mereka itu mampu untuk memahami, kemudian juga mempelajari ya, dan juga mengamalkan serta mendakwahkan Islam ya. Sehingga kemudian yang menarik adalah ketika berkembang ya, mungkin bisa jadi karena perubahan zaman ya, kemudian juga kebutuhan di masyarakat yang semakin banyak, sehingga kemudian banyak sekali saat ini ya, terutama pondok pesantren modern ya, dan termasuk juga sekolah ya, tadi lembaga pendidikan Islam yang menetapkan biaya yang dalam tanda petik itu mungkin cukup mahal ya, bisa dibandingkan dengan lembaga yang sejenisnya. Ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena ya satu sisi memang lembaga pendidikan Islam itu kan mengajarkan tadi syariat Islam atau agama Islam gitu kan ya. Artinya mengajarkan, dan tadi kalau kita merujuk kepada surat misalnya di surat Al-Baqarah ayat ke-41 jelas sekali, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila gitu ya. Jadi jangan menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sangat rendah gitu ya. Di sisi lain juga ittabi'u dalam surat Yasin ayat ke-21, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Ini kesan ataupun teori awal terkait dengan bagaimana keikhlasan dan
juga ideologis mestinya menjadi dasar dalam pembiayaan di lembaga pendidikan Islam. Tetapi kemudian di sisi lain ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah membaca kitabullah, ya, membaca mengajarkan kitabullah. Nah, di sini kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa bukan lebih jauh dari itu, bukan hanya baca Al-Quran, tapi mengajarkan dari diniyah, pembelajaran diniyah, pembelajaran agama itu juga diperbolehkan. Dan kita diingatkan dengan perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwasanya akhi, wahai saudaraku, lan tanalul ilma, ya, kalian itu tidak akan sampai mendapatkan ilmu ya illa bisittati, ya, kecuali au bisittatin, ya, dengan 6 perkara. Saunabbika an tafsiliha bibayan. Jadi ada 6 perkara yang menyampaikan seseorang itu kepada ilmu. Zakaun, ya, kecerdasan, kemudian khirsun, kemauan keras, kemudian ijtihad, ya, semangat, ya, kemudian juga bulghah, artinya bekal yang cukup, yaitu harta, sohbatu ustadz, bimbingan dari ustadz, dan juga tulus zaman. Nah, dari perkataan beliau ini kita akan mendapatkan, ya, ternyata juga biaya itu, ya, harta itu menjadi bagian dari 6 kunci dalam mendapatkan ilmu. Nah, tentu saja ini akan menarik ketika bagaimana sebenarnya lembaga pendidikan agama Islam kemudian menerapkan biaya, ya, menerapkan ataupun juga mengambil pembiayaan dari santrinya, dari peserta didiknya, ya, seperti apa sih sebenarnya batasannya, seperti apa sih sebenarnya yang namanya istilahnya itu murah atau mahal itu seperti apa. Nah, kita sudah tidak sabar kita akan dengarkan pemaparan dari Ustaz Dr. Ilham Waliyuddin. Beliau adalah founder dan juga mudir am di Ma'had Rijalul Quran Bogor. Menghemat waktu, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan pemaparannya. Silahkan, tafadhol.